Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di video ini kita lanjut dengan syarat. Nah, untuk syarat ini nanti silakan buat sendiri ya. Ini saya cuma tunjukkan kodenya saja. Yang pertama kita buat tabel, nanti namanya syarat. Kemudian tentu kita menggunakan perintah seperti biasa, make model kemudian syarat min a, supaya Laravel membuatkan kita controller dan lain-lainnya. Kemudian setelah ini pastikan kita membuat tabelnya, create syarat, isi tabelnya ini ID, string nama, string keterangan, boolean, status, defaultnya dia true. Lalu sesudah membuat migration kita jalankan perintah artisan migrate. Oke, kemudian setelah itu kalian bisa buat menu rute ya, menggunakan rute resource seperti ini. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan membuat menu. Oke. Di sini menunya silakan copy paste saja menggunakan list view kita yang kemarin. Ini udah selesai. Kemudian setelah membuat menu bisa dilanjutkan dengan modifikasi syarat controller. Nah, syarat controller ini kalau saya saya copy paste saja dari yang terakhir kita buat itu kan ada data bank ya, bank kampus. Jadi saya copy paste dari bank kampus saja. Nah, yang pertama pastikan ini seperti biasa kodenya syarat latest kemudian get. Karena syarat ini tidak banyak maka kita tidak menggunakan paging ya. Kalau kita mau pakai paging sih boleh saja. Kita buat app nanti aja kayaknya di video lain, nanti baru kita bahas paging. Jadi di sini kita data ini kan sedikit ya, syarat itu tidak mungkin lebih dari 20, paling syaratnya sekitar 5 atau 8 baris syarat data gitu. Jadi tidak pakai paginate. Nah, kemudian buat view-nya juga sama, di copy paste saja. Ada nama, keterangan, status, ini juga sama, kodenya sudah pernah kita buat semua. Tinggal dimodif-modif saja. Untuk function create juga sama seperti ini kodenya. Kemudian di syarat formnya ini harusnya kita pakai text area untuk keterangan syarat ini ya, tapi kalau kita lihat di tampilannya tuh keterangan tuh biasanya orang pakai text area nih. Jadi ini sebenarnya kurang cocok, tapi tidak masalah. Jadi ada 3 inputan. Nah, ini radio kita udah buat kemarin. Jadi bedanya nanti di value. Ini value-nya 1 kalau wajib, kalau optional value-nya 0. Kemudian kita lihat di function store. Function store ini dia dari store syarat request yang kita validasi di sini nama, keterangan, status. Nama itu harus unik. Jadi kalau KTP tidak boleh ada 2 syarat KTP yang sama. Kemudian untuk edit juga sama, edit itu copy paste saja, tinggal dimodif-modif ya. Nah, untuk update untuk update ini kalau kita lihat update syarat request update ini kan kita perlu ID sebenarnya. Nah, untuk dapat nilai ID itu menggunakan perintah this segment 3. Jadi ini misalnya saya dd, sebentar kita coba ya. Jadi kita tuh mau dapatin nilai ID ini. Nah, ID ini berada di segmen ketiga ya, mungkin hitungannya dari 1, 2, 3. Jadi kalau saya baca dokumentasi itu katanya bisa gini, tapi pada kita coba dia tidak bisa. Saya coba simpan nih. Nah, ini kan 0 nih. Nah, kalau kita coba nih Laravel form request get ID from edit gitu. Nah, ini atau ada kode ya, ini bukan. Nah, rute dia harusnya menggunakan rute ID ya, tapi entah kenapa dia tidak jalan kodenya. Atau di saya saja this rute params, yang jalan di saya itu kodenya menggunakan segmen. Nah, ini dia. Kalau get ID ini tidak jalan dia, karena dia itu bukan parameter sebenarnya. Jadi ada yang this rute, rute ID ini dia. Oke. Nah, ini juga sama, dia 0 juga ya. Oke, kita coba lagi nih. Saya klik.
Nah, dia kan rutenya 0 juga nih. Nah, makanya yang kode yang jalan itu adalah segmen. Kalau request, sorry, coba kita gunakan gini. Saya udah coba, harusnya dia, ini kan juga nggak bisa. Jadi kodenya itu dia menggunakan segmen, ya, menggunakan this segment. Nanti mungkin kita baca-baca dokumentasi Laravel lagi. Jadi kalau kita menggunakan this segment 3 seperti ini, kita kasih nilai 3, maka dia bisa dapat nilai 1, 2, yang ketiga. Jadi segmen ini memisahkan berdasarkan slashnya. Nah, baru dapat nilai satunya. Nah, ini yang mau kita ambil untuk proses edit ya. Jadi admin tuh segmen ke-1, syarat segmen kedua, ID segmen ketiga. Kalau saya ganti jadi 1, harusnya muncul admin nih. Nah, ini. Jadi ini cara mengambil patch yang ada di URL atau segmen namanya. Oke, maka di sini kita tambahkan di segmen 3. Kita coba edit, harusnya prosesnya berhasil. Kemudian delete-nya juga sama, delete-nya juga harusnya berhasil. Oke. Nah, setelah selesai buat CRUD seperti yang sebelumnya, kita juga buat testingnya. Testingnya ini juga sama, saya copy paste saja dari bank kampus ya. Tinggal ganti saja syarat factory. Nah, kemudian buat factory-nya. Ini syarat factory. Syarat factory-nya kita buat nama, keterangan status. Kemudian ini sama, kode copy paste saja. Nah, ini kode ini tidak ada nih harusnya. Assertion-nya itu kan tidak ada kode ya. Harusnya ini kita ganti saja, dia tuh harapannya melihat nama misalnya. Nah, ini nama. Nanti kita coba aja. Atau cukup dengan respon 200 saja sih sebenarnya udah oke ya. Oke, kemudian ini juga sama, tinggal dimodif sesuaikan dengan kolom-kolom yang ingin kita lihat assertion. Untuk inputnya KTP, name, oke, ini copy paste juga sama. Function update-nya juga sama, tidak ada yang berbeda. Function destroy-nya juga sama. Harusnya sekarang kalau kita jalankan tes, semuanya pas ya. Oke, register oke. Nah, ini dia nih syarat tes. Page index oke, page grade oke, store oke, edit oke, update oke, destroy oke. Oke, jadi untuk syarat nanti silakan dimodifikasi pelan-pelan ya. Untuk testing tadi saya tidak sarankan langsung dijalankan semua ya. Misalnya syarat tes tadi, nah mending ikuti video sebelumnya. Jadi kalau mau buat testing, buat satu-satu dulu nih. Ini dulu, yang lainnya di disable dulu. Nanti ini sudah oke, ini lagi ya. Seperti pembahasan saya di bank kampus. Jadi jangan langsung copy paste semua, langsung jalanin tes. Karena nanti kita bingung sendiri, ini ada banyak sekali yang tidak pas nih, banyak yang error nih misalnya. Nah, kita bingung mau perbaiki yang mana. Oke, silakan dicoba. Nanti kita akan lanjut lagi berikutnya, baru kita bahas untuk registrasi di login peserta ya. Jadi untuk adminnya tuh sudah cukup di sini dulu, di data masternya ya. Ini kita anggap saja data masternya. Nanti kita akan bahas lagi untuk yang login pesertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.